Itu sih kalau hebatnya istri, maksud aku, walaupun dia marah, dia tetap ngasih makan anak, kasih makan suami. Coba kalau suami marah, pergi Gimana kayaknya tuh? sendiri. Gak inget sih? semuanya. Iya sih. Kalau aku perhatiin kayaknya gitu deh. Suami mah tidak berkata, cukup diam saja, mencari pelampiasan. Nah, itu lebih bahaya ya si kuda. Kebanyakan yang aku lihat kalau misalnya suami sakit, biasanya istri pasti ngerawat. Kesel atau nggak kesel, ikhlas atau nggak ikhlas, pasti dia akan berusaha merawat gitu. Iyalah. Kebanyakan begitu. Tapi kebalikannya tuh kayak jarang banget aku lihat. Suami juga pasti merawat sih kalau istri sakit. Merawat istri muda maksudnya. Semuanya tuh yang paling bener adalah diomongin. Betul. Komunikasi itu is number one. Iya. Jadi Aku mau reuni omongin, nanti ada mantan 4 omongin. Iya. Terus aku bilang, yuk aku juga ikut gitu, kita bersama. Mengganggu saja. Aduh kan. Ini emang kuda Kan begini. SMA aku bukan sama kamu gitu. Kita harus tahu boundaries. Gitu. Besok aku reuni juga. Apa bedanya? Suami begitu karena istrinya Enggak, seperti istri hantu. begitu karena suaminya kayak kuda gitu aja sih. Balik lagi bareng gua Arya. Dan Anti. Dan sekarang waktunya kita ngomongin film Indonesia. Aha. Alhamdulillah minggu ini tidak kebagian horor. Iya. Tapi ini juga horor sih buat Horor aku kehidupan. pribadi, ya. Horor kehidupan ya. Karena film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah drama keluarga ya, Aha. berjudul Hanya Namamu. Dalam Doaku. Oke. Gokil, panjang banget. Iya. Yuhuy. Judulnya ini adalah film keberapanya Cinemaco Pictures lah. Oke. Udah banyak pokoknya Cinemaco Pictures ya. Iya. Dan sekarang muncul lagi dengan jajaran cast yang luar biasa. Nah, Vino. G. Bastian, Wah, ada Nirina Zubir, Betul. ada Ge Pamungkas ya. Betul. Aduh, Ada anak-anak siapa ya? Anantia, apalagi Nirina kan setelah banyak banget Nirina main Iya, film. enggak. Pas tayangnya bareng gitu, Iya. jadinya kayak Jadi kayak Nirina. Nirina lagi mulu, gitu. iya. Padahal ya Asli loh. kebetulan aja tayangnya bareng. Asli Nirina lagi, Nirina Kayak belum lagi. beres yang sebelumnya udah ada ini gitu. Gila, Mbak Nirina ya, laris manis. Iya, Alhamdulillah. Dan Hanya Namamu Dalam Doaku ini adalah sebuah cerita affair, asik. Enggak sih, enggak fair. Aku tuh curiga pas udah kayak diajakin Arya. Kita nonton yuk. Ini apa? minggu depan kita nonton ini ya. Apaan? Ini. Aduh, namanya. Dari dulu udah agak curiga gitu kan. Terus pas liat posternya, apa ini gitu. Loh. Tapi ya udah, ternyata Iya. enggak. Tidak seperti itu. Tidak Iya. seperti yang kamu lihat gitu betul. kalau kata Vino. Ini adalah cerita tentang keluarga bahagia ya. Nah, Arga, Hanggini, dan anaknya ya, Nala. Mereka bertiga ini hidup bahagia sampai suatu hari Arga ini seperti menyembunyikan sesuatu. Yes. Gitu ya. Yes. Apalagi setelah melakukan reuni sekolah, karena katanya pas di reuni ada mantannya, asik. Ica namanya. Oke, Asik. Ica. Aduh, Ica banget nih. Harusnya Marisa gitu aja ya. Ica lah. Yang namanya Ica itu memang kadang-kadang berbahaya. Iya kan? Siapa di sini yang nggak punya temen namanya Ica? Pasti Iya, punya iya. semua. Iya, benar-benar. Yakin? Tapi biasanya tuh Ica itu adalah nama kecil. Iya iyalah emang. Atau nama panggilan lah. Iya, nama kecil, nama panggilan maksud aku. Jadi Iya. kayak bukan nama asli ya kan. Oh iyalah. Kayak Marisa, Ica. Dan pasti semua pernah punya mantan bernama Ica. Emang kamu ada? Nggak ada. Aku mah nggak tahu. Aku bilangin. Tadi kamu bilang kamu semua punya mantan namanya Iya, Ica. kan aku bilang ke semua, bukan ke aku. Kamu Ya semua termasuk kamu dong. Ya enggak lah, gimana sih? Gimana sih? Dari situ Hanggini curiga ya. Kenapa Aha. nih suaminya si Arga ini sembunyi-sembunyi Berubah, aja gitu. Apalagi iya. setelah dikomporin teman-temannya Hanggini ya. Enggak, Asik. bukan teman-teman tapi temen. Temen-temen lah, ada 2 kan. Tapi yang satu Kakaknya Dewi sama enggak, tapi kan Lerian. kalau yang Enolerian kayak bagian angelnya gitu loh. Kalau Dindakanya kan bagian setannya kan, kayak misalnya, Wih, gini gitu. mantannya cakep lagi, gila, dokter hebat lagi lu, dari Amerika. Iya, ada. Sama gini, cakep kan? Cakep kata Nirina. Bagus tuh Nirina Iya, kayak kesian tau. kayak
berusaha, enggak gue biasa aja, tapi kayak dipikirin juga. Iya, gitu. iya. Terus gini, udah gak usah lihat kata yang Endoleria gini. Lihat dong, tapi tetap kayak nggak mau ngeliat, tapi akhirnya lihat juga. Bener. Namanya reuni mah hanya reuni guys, biasanya tidak akan pernah terjadi balikan sama mantan pas reuni. Iya, amin. Kecuali ketemunya janda duda, nah bisa ya kan, sesama duda atau janda. Oh iya, itu nggak apa-apa lah ya, kan udah nggak ada hubungan apa-apa. Kalau kayak gini nggak boleh. Kayak gini mah ini aja, ngobrol-ngobrol aja. Iya. Pegang-pegang tangan aja, jangan. Ya kan ada adegannya. Kalau reuni itu nggak usah lah main truth order, ngapain sih? Udah bertahun-tahun nggak ketemu, ngapain main truth order, kan, ngobrol aja ngobrol. Biar inget lagi. Namanya juga Namjuk ya. Si Arga ini berusaha menutupi gitu ya apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Sampai akhirnya di-reveal kalau ternyata Arga ini menderita penyakit langka ya. Betul. Bisa disebut penyakit langka ya, karena katanya emang tidak ada obatnya, benar nggak sih? Iya. Selangka cancer nggak sih? Enggak ya, lebih langka kayaknya ya ini. Lebih langka dong, cancer mah sekarang kayak banyak banget nggak sih? Iya, ini lebih langka lagi dari cancer ya. ALS namanya ya. Amyotrophic lateral sclerosis. Itulah pokoknya ya, panjang banget pokoknya. Dari situlah gimana keluarga ini diuji gitu ya, dan berusaha untuk ya tegar aja menghadapi penyakitnya Arga. Betul. Gitu. Menarik nih ya. Menarik. Karena bumbu-bumbu balikan sama mantan, perselingkuhan itu ya emang bumbu aja gitu. Iya kan? Iya. Nggak diada-adain ya. Benar. Sakit ntar tiba-tiba jadi butuh orang yang urus, terus deket sama cinta monyet yang jadi monyet lama-lama ya. Dan gitu katanya. Benar. Betul. Ya nggak apa-apa. Apa? Apanya? Apanya? Tapi kadang kan gitu, takut merepotkan istri gitu, mendingan sama yang lain dulu. Tapi jadi chaos akhirnya gara-gara dia berpikir seperti itu. Aku juga suka ini sih, selain tadi aktor dan aktrisnya yang tidak diragukan, pemeran pendukungnya juga kayak ada tiba-tiba ada ini gitu loh, kayak nanti ada dokternya. Iya, betul. Yang pertama dokter Indra Birawa. Lalu setelah itu ada dokter satu lagi, dokter Arswendi Bening. Benar. Kayak gitu. Terus aku sejujurnya aku suka sih sama yang jadi Nala. Masa kalau yang lain ya udahlah ya. Maksudnya aku belum pernah ngelihat Nala sebelumnya, dan di sini kayak dia bagus loh. Bagus. Aku pertama lihat dia tuh di film Monster, adalah film thriller. Yang nggak pakai dialog. Nah dia bagus di situ. Iya. Maksudnya gini, kalau ketika kamu udah milih jajaran aktornya kayak Vino, Nirina, Naizila, tiba-tiba anaknya ganggu jadinya gitu. Tapi di sini kayak udah bagus gitu. Jadi kita tuh sebagai penonton tuh percaya gitu kalau mereka keluarga gitu. Itu sih yang penting, karena kan ini ngomongin tentang keluarga. Jadi kalau misalnya hubungan kalian sebagai keluarga nggak believable, males nontonnya gitu. Apalagi di sini kan di paruh awalnya tuh diliatin gimana harmonisnya ini keluarga gitu ya. Iya. Itu menarik tuh. Jadi dari Nalanya masih kecil, nanti udah gede gitu kan. Terus, remaja lah ya. Terus 14. Aktivitas mereka ngapain di rumah, kayak sholat berjamaah. Nah itu ini sih dalam sih pas yang habis sholat terus tiduran bertiga, terus berdoa bertiga. Itu kayak gemes banget. Benar. Aku kayak udah lama nggak lihat Ge Pamungkas juga. Terus tiba-tiba ada di sini, dan dia oke juga sih, maksudnya dengan mukanya yang itu kesian. Sebagai teman kerjanya si Arga ya, dan si sepupu Vino, lah ya. Sepupu, masih keluarga lah intinya. Masih keluarga, sekalian teman kerja. Ya pas aja. Itu gitu. Jadi Arga nggak mau nyusahin istri, nyusahin yang lain. Salah satunya si temennya ini si Ge Pamungkas itu. Kesian loh dia, sampai nangis loh, dimarahin sana dimarahin sini. Mukanya cocok ya. Cocok. Muka menderita. Sebagai keluarga kan ya gitu kan, kedekatannya kita percaya. Bahkan ketika mereka berantem juga kita percaya gitu. Betul, kan di sini kayak ada silent treatment itu loh. Yang kata istrinya udah males lah pokoknya, akhirnya dia diem doang. Terus yang anaknya ngomong, iya kita dulu sering dimarahin mama, tapi sebenarnya aku nggak takut sih kalau mama marah kayak gitu. Justru aku takut kalau mama diem kayak gitu. Terus cuma itu kayak universal sih, semua kayak gitu kayaknya. Iya kayaknya begitu deh maksud aku. Jadi itu kayak relate banget. Nah nih kalau istri itu bedanya, istri marah tetap masak, maksudnya tetap melayani keluarga. Coba kalau suami marah, iya sih walaupun sambil banting-banting aku ketawa sih, itu kayak anjir bener juga gitu, kayak ngulek kesel gitu. Terus bikin apa dibanting itu relate sih. Itu sih kalau hebatnya istri, maksud aku. Walaupun dia marah, dia tetap ngasih makan anak, ngasih makan suami. Coba kalau suami marah, pergi kayaknya sendiri. Gak inget semuanya. Iya sih. Kalau aku perhatiin kayaknya gitu deh. Suami mah tidak berkata.
cukup diam saja, mencari pelampiasan. Nah, itu lebih bahaya ya si kuda. Enggak lah, mencari pelampiasannya paling cuma diam. Sambil? Ya diam aja. Yakin? Lagi. Masa ngobongin mantan, tak mungkin lah ya. Monyet berarti itu. Biasanya kan kita bosen ya. Cancer lagi, betul. Stroke lagi, jantung lagi kayak gitu. Jadi ketika ini milih, apa sakitnya? Penyakit saraf gitu kan, ALS gitu. Itu kayak wah gila, mantep sih pemilihan itu dan keberanian mereka memilih itu gitu. Jadi agak ada yang beda lah dari dari film drama yang sakit lainnya gitu. Maksudnya kita sebagai penonton juga nggak perlu tahu banyak, tapi cukup gitu dikasih tahu. Kayak misalnya dia tuh, saraf pertama lemah, kaki tangannya nanti ini lumpuh, lalu meninggal gitu-gitunya. Kita cukup dikasih tahu kayak gitu aja, nggak perlu terlalu dalam, tapi nggak ditinggalin juga gitu. Jadi aku, ya udah untuk orang awam mah kayak ngerti kan, bisa paham kan, kayak gitu. Iya, maksudnya ini tuh meningkatkan awareness juga, jadi lebih tahu, paham gitu. Iya, dan sebesarnya seperti ini, gitu. Terus di sini juga. Di sini kan ada 2 dokter ya. Iya. Maksudnya yang pertama tuh Dokter Indra Wirowo. Di sini kan dia kayak melakukan pemeriksaan standar tapi penting sebenarnya. Dan ini biasanya kalau film tuh kayak dilewatkan aja gitu. Kayak dia meriksa tangannya pakai palu refleks gitu. Terus gini, ini refleksnya gini-gini. Misalnya itu cukup kayak, dia penting juga. Maksudnya masukin itu kayak, oke, gitu. Terus ada dokter kedua yang ngomongin tentang pemeriksaan penunjang. Kayak misalnya, dia perlu dilakukan ini gitu. Jadi maksudnya pas gitu, nggak ujuk-ujuk datang terus dokternya ngomong harus di MRI atau di ronsen atau di apa gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya dia awalnya di pemeriksaan yang biasa dulu, terus dia baru yang ini selanjutnya kayak gitu. Tahapannya udah jelas lah ya. Iya gitu. Kayak gitu, itu cukup oke sih. Sebenarnya kalau ngomongin cerita ini sih ya udahlah standar gitu ya. Keluarga ada yang sakit, terus harus seperti apa gitu-gitu. Cuman eksekusinya cukup mengharukan sih. Iya betul. Di paruh 3 kayak terus digas. Iya. Sebenarnya dari menu tengah menuju akhir juga udah mulai sih ya. Tapi pas yang pokoknya akhir banget tuh kayak untuk yang udah punya anak, untuk yang keluarga gitu kayaknya langsung waduh. Ibaratnya kalau drama tearjerker tuh ini benar-benar diperes loh terus di setengah jam terakhir ya kan. Jadi kayak di situ tuh semua adegannya didesain buat lu harus nangis. Cuma mata aku masih bengkak nggak? So aku nangis tadi. Ya memang tidak ada yang salah sih dengan film yang kayak gitu ya, karena ya tujuannya emang begitu. Iya. Pertanyaan aku adalah, ada nggak suami yang model begini? Ada lah. Kayaknya, suami sejati itu seperti itu. Nah iya, masalahnya ada nggak? Masalahnya dia baik banget. Dari dia sehat aja dia udah baik banget sama istri dan anaknya. Pas sakit juga makin baik gitu. Biasanya kan ada kebanyakan gitu ya. Orang makin sakit tuh makin nyebelin gitu. Kalau ini tuh makin baik gitu loh. Jadi orang yang ngurus juga ikhlas gitu. Kayak aduh aku justru pengen ngerawat kamu loh gitu. Bukan kayak sialan sakit lagi nih orang gitu. Nah gitu. Siapa sih? Gak jelas banget. Kayak emosi terpendam. Kebanyakan yang aku lihat kalau misalnya suami sakit, biasanya istri pasti ngerawat. Kesel atau nggak kesel, ikhlas atau nggak ikhlas, pasti dia akan berusaha merawat gitu. Kebanyakan begitu. Tapi kebalikannya tuh kayak jarang banget aku lihat. Suami juga pasti merawat sih kalau istri sakit. Merawat istri muda maksudnya? Enggak, jadi biasanya tuh lihat deh kalau di rumah sakit tuh, kalau misalnya ada suami yang sakit, biasanya istri itu pasti nganter. Tapi kalau istri sakit belum tentu suami nganter. Jarang gitu. Ada. Tapi biasanya kenapa kamu batuk? Minum dulu. Salah satunya. Jadi amin ya. Maksudnya jadi biasanya kalau istri sakit, either dia sendiri, either diantar saudaranya, adik atau kakaknya, atau anaknya gitu. Kayak suami tuh kemana woi gitu. Jadi suami mencari peluang dulu. Peluang apa nih? Cari peluang, mencari rezeki gitu maksudnya. Buat istrinya biar cepat sehat gitu. Harus ngecas dulu energi gitu. Ya enggak, istrinya sebenarnya cuma butuh suaminya sih. Ngomongin cerita juga aku sebenarnya suka pilihan endingnya. Maksudnya ini kan ya ampun kalau orang sakit, meninggal dan lain-lain gitu kan pasti terakhirnya makin nangis ya. Tapi di sini dia pilih happy. Oh iyalah, betul. Maksudnya dia bikin endingnya yang dia cuci mobil itu kayak
Oh gitu. Ya udah gitu kayak alhamdulillah kita nonton film juga nggak apa ya kayak makin gitu loh. Vino juga lumayan sih pas dia sakitnya mulai dari yang masih gitu tangannya pakai kursi roda, pakai penyangga leher gitu. Ya nggak banyak sih tapi adalah cukup gitu untuk ngeliatin gimana perkembangannya gitu kan dari yang biasa sampai yang sakit kayak gitu. Iya, terus ini sih pas dia ngomong pun kan ada kesulitan bicara emang ya salah satu gejalanya. Dia ngomong dengan tidak jelas tapi artikulasinya masih jelas di kuping gitu. Jadi oke, gitu. Betul. Oke lah. Kayak nggak jadi nggak jelas kayak kumur-kumur gitu, dia masih bisa pelok tapi kedengeran buat penontonnya. Udah lama nggak nonton Vino main film yang nggak remake. Soalnya Vino itu selalu film remake ya. Jadi aku nggak tahu nih karakter apa lagi. Nah kayaknya aku suka sih dia kayaknya begini. 2 tahun lalu deh Gampang Cuan kayaknya film komedi. Kayaknya ya yang Kodrat dia memerankan. Oh ya, Kodrat. Tapi kan Kodrat udah sequel kemarin juga ya kan. Maksudnya yang baru lagi, maksudnya yang lain gitu. Iya sih, walaupun di sana ada adegan Kodrat. Yang dimandiin itu loh, yang lagi di itulah pokoknya. Iyalah, gitu istri yang baik itu harus memandikan. Iya, kalau suami kayak gitu mah gue mau. Bener. Sih lu ngomongnya kayak berat soalnya. Ya enggak, kita lihat lah. Balik lagi. Ada yang salah. Kalau istri kayak hantu mah, alhamdulillah gue buru aja lah sana. Lihat, orang sadis. Tolong ya ini jadi rekaman. Jadi bukti. Setelah ini ya, setelah kemarin orang-orang pada bilang, ini bukti KDRT nih. Ini bukti nyata guys, tolong disimpan baik-baik. Iya sih, kayak misalnya Vino cabut dari rumah gak bawa apa-apa itu bagus. Dia pergi bawa diri doang, gak kayak Latazan kemarin bawa rumah, bawa istri baru, bawa anak, bawa harta, bawa mobil semuanya. Kalau ini dia yang pergi gitu, itu the best. Terus aku suka beberapa detailnya sih, kayak misalnya ada tuh yang ibu yang di rumah sakit yang suaminya sakit itu aut-autan banget. Iya, bagus. Itu bagus. Aut-autannya tuh bener. Ya udah bagus gitu. Kelihatan capeknya, ngantuk. Terus aku juga suka dia kayak ke rumah sakit terus bawa-bawaannya banyak gitu. Itu relate banget sih kalau ngelihat orang ke rumah sakit tuh bawa ronsen, bawa selimut, takut kedinginan nunggu lama gitu misalnya. Bawa ina inu gitu, itu kayak udah gembel gitu. Itu keren sih. Aku ngelihat si ibu itu kayak bukan aktor. Kayak ya itu aja kayak warga di situ. Kayak aktor. Iya benar dia aktor maksudnya, tapi kita sering lihat deh. Bagus gitu. Tidak terlihat seperti gitu. Tapi kalau yang kurang apa ada tidak? Ini sih sebenarnya di sini kan ada karakter Naysila tuh sebagai Ica, sebagai karakter dokter itu kayak kurang apa ya? Kurang terlihat dokter. Iya, maksudnya gini, peran dia sebagai dokter situ kayak nggak begitu kelihatan sih. Kayak cuman ini ada senior aku, kamu butuh second opinion kesini gitu doang untuk itu. Tapi setelah itu kan kayak nggak ada ya. Mungkin harus ada satu scene lagi tambahan untuk ini ya, untuk gimana gitu dia lagi ngobatin si Arga. Yang harus gitu juga sih. Aku mendengar denyut jantungmu. Asik. Kan lagi diobatin. Dicubit tuhnya. Apaan sih? Ganggu lu. Keputusan Arga sebenarnya make sense nggak kata kamu untuk menyembunyikan? Enggak, makanya aku bilang ada nggak orang kayak gini menyembunyikannya cuman gara-gara supaya istri dan anaknya nggak repot, tapi dia malah ngerepotin seluruh dunia gitu. Dan ternyata istri dan anaknya nggak happy juga gitu. Iya. Gitu, jadi makanya aku bilang ada nggak orang seperti ini? Ya tapi mungkin ada sih kalau kata aku. Masa gitu. sih? Ada lah. Aku pun akan seperti Arga, berjiwa besar. Iya kan, maksudnya kasihan lah gitu, maksudnya yakin lo anak gitu harus ngurus, udah tahu masa depannya kayak bakal berubah semuanya. Gak percaya sih aku, kamu meriang aja udah kayak mau kiamat tau gak? Sosok mau nyembunyikan penyakit enggak, kamu kerjanya kalau keluar happy, sampai rumah aduh puyeng. Itu kamu, jadi kayak gak mungkin kamu seperti itu. Harusnya gitu, jadi happy, senang. Suami pulang buka sepatu taruh, kamu orang habis bersihin sink langsung sikat dia. Gimana gua nggak naik darah? Cuma masalah itu doang lihat. Gak bisa aku. Gak bisa lah, itu mah masalah biasa. Jangan dikaitkan, ini beda nih penyakit. Enggak, tapi ini sama, secara garis besar sama. Kacau. Untungnya sih di film ini masih dibuat ada faktor-faktor yang mendukung keputusan dia gitu. Salah satunya ngobrol sama ibu-ibu di rumah sakit itu gitu kan. Yang ngelihat wah aut-autan gimana gitu hidupnya. Adalah menurut aku usahanya untuk kesana gitu. Jadi
ya pada akhirnya diterima juga sih sama aku gitu. Kenapa dia mau begitu ya? Meskipun mungkin emang agak dramatis sampai ya aku selingkuh, kamu mau apa? Itu waduh nyakitin banget itu. Iya. Tapi itulah istri itu harusnya jangan langsung curiga suami ngapa-ngapain sendiri tuh, siapa tahu dia lagi menyembunyikan kekhawatiran. Tapi kan sakit. Iya, gitu. Tapi justru itu kan yang bikin masalah. Enggak, semuanya tuh yang paling bener adalah diomongin. Betul. Komunikasi itu is number one. Iya. Jadi kalau mau reuni omongin, nanti ada mantan 4 omongin. Iya. Terus aku bilang, yuk aku juga ikut gitu, kita bersama. Mengganggu saja. Aduh kan. Ini emang kuda kan begini. SMA aku bukan sama kamu gitu. Kita harus tahu boundaries. Gitu. Besok aku reuni juga. Apa bedanya? Suami begitu karena istrinya? Enggak, istri hantu. Begitu karena suaminya kayak kuda gitu aja sih. Tadi ada detail yang aku suka, di sini ada detail yang aku kurang suka, yaitu bawa-bawa rekam medis. Tadi aku pikir pas yang Naizila doang bawa kan, nih kamu lihat ini. Aku pikir cuman di situ doang, terus mungkin dibawa pulang lagi ya karena dia kan dokter. Tapi setelah itu ada tuh, setelah beberapa lama dia ngasih lihat ke anaknya pakai rekam medis lagi. Berarti kan rekam medisnya dibawa pulang dong, maksudnya kayak dikasihin gitu. Itu kan kayak nggak boleh ya, nggak bisa kayak gitu. Betul. Jadi kayak mungkin Nasila punya kuasa kali sebagai dokter di sana. Ya nggak bisa. Mungkin gitu dia yang juga. punya rumah sakit. Udah biarin. Dibawa aja ya. Itu kayak gitu. Soalnya kan apalagi sih itu masih pasien situ kan, nanti kalau butuh apa-apa gitu, nggak ada gitu. Iya betul. Repot sih kayak gitu. Sama lagi-lagi kembali, aku terganggu sama perban mereka itu. Yang wadidaw. Pertama yang dia jatuh di tangga. Iya. Di perban segini. Iyalah, emang harusnya segimana? Nggak usah sih kalau cuma lecet doang mah ya udah dikasih apa misalnya. Betadine doang gitu misalnya, tapi nggak perlu. Kelihatan kalau pulang ke rumah kenapa nih? Gitu. Justru sama Ica. Ica nih, cantik. Ica ini tau gak kamu? Yang pakai kerudung yang ini, yang gitu-gitu. Najis. Ini yang terakhir kan ketiban bambu. Iya. Di leher, di mana lagi? Harus semua kan kena api gitu. Itu kayak mengganggu sih. Kalau buat aku sih pribadi. Memorable itu inilah pas bagian udah kamu jawab aja, kamu selingkuh kan? Langsung aku selingkuh gitu kayak duar. Wah, dan si mas aku dia ya itu mungkin daripada dikejar-kejar terus, dicurigain terus, udah aja lah sekalian ngomong kayak gitu. Cuman kayaknya ya ampun. Inilah keputusan lagi, balik lagi. Keputusannya. Ada nggak orang kayak gini gitu? Betul. Kayaknya nggak ada ya. Ada juga orang akan melindungi. Ada juga setan yang selingkuh ngaku nggak selingkuh gitu. Nah ini kebalik, itu kayak nggak mungkin guys gitu. Terus ditambah lagi anak yang ngelihat gitu berdiri doang, kayak aduh hancur sih. Betul. Sedih banget sih. Pas itu ya, momennya pas. Iya, anaknya aduh kasihan. Pas buyarnya. Iya, langsung sebel dia sama bapaknya kan. Jadi betul, itu kayak aduh, anaknya padahal sayang banget, saling sayang lah semua mereka tuh. Jadi kayak wah. Kalau aku jadi agama, aku selingkuh. Oh ya udah, oke. Ya. Oh ya udah, oke. Sana lo angkat kaki, nggak usah bawa apa-apa. Pakai aja baju yang ada di badan lo. Baru aku kontak Ica. Terus Ica ngomong apaan sih lo gitu. Kalau memorable aku ada adegan yang manis ya, yang si Hanggininya pura-pura tidur di sofa. Oh iya, itu gemes banget. Iyalah, aku juga kalau tiap pulang lihat istri tidur dengan senyum gitu mah akan aku gendong. Gak mungkin, aku kuat juga gendong gue. Enggak, aku lagi tidur. Gue lagi tidur pernah ketiduran terus minta bangunin. Apa? Gitu banguninnya coba. Orang mah diangkat kayak gitu. Gimana caranya ngangkat? Manis. Berat-beratnya. Dasar lah. Makanya workout dong kayak Vino. Nggak jelas banget. Yalah, Hanggina tidurnya juga senyum, minum tidur dalam murka gitu. Dia langsung mikirin suami kuda mah. Gimana pengen, aduh malas dari bangunin malah makin ngamuk. Terus ini sih aku juga suka memorable aku yang kata istrinya udah tahu tapi nggak pengen suaminya tahu, tapi ya suami pasti tahu lah karena kan udah berubah tiba-tiba kok jadi baik. Yang dia ganti barang-barang gitu loh, karpet digulung biar nggak keselengkat. Terus tempat kopi dari yang diputer, dari yang ditarik ya, pokoknya pas dia mulai kayak gitu-gitu kayak sini kopinya aku yang bikin aja gitu-gitunya, itu seru sih. Pada akhirnya sih
film ini bisa aku maafin sih dari keputusannya yang gimana gitu ya. Tapi pada akhirnya cerita soal keluarga yang saling sayangnya tetap dapet sih. Nggak tahu kalau mau dibikin rute lain juga aku belum kepikiran gitu. Mau gimana? Kan ya, gimana caranya gitu. Maksudnya ini penyakitnya juga sesuai gitu, penyakit yang langka ya kan, yang kayaknya berat banget. Dan pasti berat gitu kalau lu tahu takdir lu sudah ditentukan gitu dari cuman diagnosa dari hasil pemeriksaan dokter kan gimana gitu lo menghadapinya. Jadi kayak kemungkinan ya mungkin ada 1 banding jutaan gitu kayak gini. Ya namanya juga film hyperrealism asik. Jadi bisa aja. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk Hanya Namamu dalam Doaku? 7 spons per 10. Itu sponsnya merek apa ya? Dari dia kecil sampai dia iyalah, langganan lah. Gimana sih banyak. Sama lah aku juga. Ini salah satu film sinemaku yang menurut aku, kalian kan sering ngomong sinemaku mah filmnya mental health. Nah ini dikasih nih film physical health, bener nggak? Dan ternyata ya digarapnya cukup proper. Gitu. Iya. Jadi maksud aku masih oke lah. Gitu. Iya. Not bad serius. Ini salah satu film yang aku nggak duga juga gitu bakal se-emosional itu. Kamu waktu nonton berapa orang? Aku doang sendiri. Dia doang. Aku nonton bertiga doang. Jadi kayak sad banget sih. Coba nonton aja, cobain. Kalau masih ada silakan gitu ya. Maksudnya expect aja ini drama keluarga yang emang tearjerker gitu. Iya. Kalau udah nonton komen menurut kalian gimana filmnya ya? Apakah kalian suka, apa menurut kalian tadi aduh kok gini sih gitu keputusannya? Boleh komen aja, terserah. Iya. Isi juga skor dan reviewnya ya di skorfilm.com. Betul. Silakan. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Kalian juga bisa join membership Sinekrip dan beli merchandise Sinekrip ya. Ada linknya di bawah. Bajunya ini nih. Restock masih ada. Silakan. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.